Cek 1, 2, 3. Salam sejahtera, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Semangat pagi, salam sehat selalu buat semua saudari-saudariku. Kembali lagi, welcome back to my channel, Vera Tambajaya. Di video kali ini kita akan masih ngebahas tentang asuhan persalinan normal. Nah, di video sebelumnya kita sudah ngebahas bagian dari asuhan persalinan normal tentang kala-kala dalam persalinan dan faktor yang mempengaruhi persalinan. Nah, untuk materi asuhan persalinan normal ini cukup banyak, jadi aku akan bagi menjadi beberapa part ya teman-teman. Nah, untuk part yang kali ini kita akan ngebahas tentang 5 benang merah dan asuhan sayang ibu dalam persalinan normal. Oke, langsung aja kita mulai. Untuk asuhan persalinan normal ada yang disebut dengan 5 benang merah. Nah, 5 benang merah ini adalah 5 hal yang harus kita perhatikan dalam pemberian asuhan. Yang pertama ada yang disebut dengan membuat keputusan klinis. Nah, di sini kita harus bisa menentukan mana kasus yang normal atau fisiologis, mana kasus yang patologis yang sudah bukan wewenangnya kita sebagai bidan, mana kasus atau hal-hal yang menunjukkan tanda-tanda kegawat daruratan, mana kasus yang memerlukan atau membutuhkan rujukan segera. Oke, jadi kita harus tahu batasan wewenangnya kita, tahu kapan kita harus bertindak ya teman-teman. Kemudian ada yang disebut dengan asuhan sayang ibu dan sayang bayi. Nah, untuk yang ini kita akan bahas di slide berikutnya. Dan yang ketiga ada pencegahan infeksi. Nah, ini pada pencegahan infeksi ini kita harus bisa memastikan tidak terjadi infeksi atau meminimalkan terjadinya infeksi di masa nifas. Maka kita lakukanlah prinsip PI, pencegahan infeksi ini dengan benar. Kita pakai handscoon, kita lakukan vulva hygiene dengan benar, kebersihan alat, lingkungan, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, pencatatan atau pendokumentasian. Nah, ini jangan sekedar menulis ya teman-teman, jangan semuanya sama. Jangan sama semua. Yang ini dengan yang itu, pasien yang satu dengan yang satu sama semua. Nggak boleh ya. Jadi benar-benarlah kita lakukan pencatatan. Apa yang kita kerjakan atau apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan, kita tulislah dengan benar, kita catatlah dengan benar. Karena ini adalah sebagai bukti buat kita. Nah, semisal terjadi sesuatu hal ke depannya, misalnya ada tuntutan hukum, maka ini medical record ini adalah sebagai bukti buat kita. Sebagai bukti buat kita nanti semisal ada sesuatu hal yang akan dibawa ke hukum. Jadi kita lakukan yang benar, kita catat yang benar, kita catat apa yang kita berikan, kita catat apa yang kita lakukan gitu. Jangan sembarang, jangan main-main ya teman-teman. Ini bukti ya sebagai pencatatan kita, bukti loh ke hukum kalau misalnya ada terjadi sesuatu, ada tuntutan ke depannya ya. Oke, yang kelima ada yang disebut dengan rujukan. Nah, ini jika diperlukan ya kita lakukan sesuai dengan prinsipnya dan aturan dalam memberikan rujukan. Biasanya setiap tempat kita melakukan praktek itu ya mereka sudah punya SOP-nya masing-masing ya, sudah punya tata caranya masing-masing. Kita ikutin ya teman-teman. Oke. Kemudian untuk asuhan sayang ibu pada kala 1, kita berikan dukungan emosional. Dukungan emosional itu misalnya ibunya mengaku cemas, ibunya mengaku khawatir, kita berikan dukungan, kita berikan semangat, kita berikan afirmasi positif. Ketika ibunya berkata sesuatu hal yang negatif, jangan biarkan hal itu terjadi. Kita berikan semangat, ibu yang semangat ya, ibu gak boleh kayak gitu, ibu bilang pasti bisa, pasti kuat. Nah gitu contohnya ya, afirmasi positif. Nah jika si ibu mengatakan nyerinya hilang timbul, kita ajarkan si ibunya untuk melakukan teknik relaksasi nafas dalam. Kita ajarkan, si ibunya ini sering lupa nih, ketika sakitnya muncul, ibunya lupa teknik nafasnya walaupun sudah berkali-kali kita ajarkan. Jadi di sini kita butuh peran keluarga juga di sini ya. Nah, ketika si ibunya merasakan mulus yang semakin sering, boleh diberikan pijatan lembut, diusap atau dikompres dengan hangat, misalnya punggung atau pinggang ibunya gitu. Jadi ibunya nanti semangat nih untuk lahiran. Oke, kemudian untuk pengaturan posisi. Jadi posisi yang terbaik pada saat kala 1 ketika ketuban masih utuh itu adalah berjalan, berdiri, berjongkok gitu. Karena ini bisa mempercepat proses persalinan, mempercepat waktu persalinan gitu.
Posisi terlentang itu dapat menurunkan pasokan oksigen dari ibu ke bayinya. Jadi posisi terlentang itu kurang dianjurkan. Nah, jika ibunya merasa lelah, boleh kita anjurkan berbaring dengan posisi miring ke kiri supaya melancarkan pasokan oksigennya ke si janinnya juga. Kemudian memberikan cairan dan nutrisi. Nah, di sini kita harus memastikan si ibu cukup mendapatkan cairan dan nutrisi. Sebelumnya kita sudah berbicara tentang faktor yang mempengaruhi keberhasilan persalinan. Ada yang disebut dengan power passenger ya teman-teman. Nah, memberikan cairan dan nutrisi ini berhubungan dengan power. Nah, ketika si ibunya kekurangan nutrisi, cairan, kekurangan energi, maka power ibunya tidak akan ada. Ibunya kelelahan, nggak ada energi ibunya, nggak ada tenaga ibunya. Jadi dalam cairan nutrisi asupannya ini ibunya harus cukup ya teman-teman, karena ini akan sangat mempengaruhi nantinya. Jika ibunya tidak ada energi, jika ibunya tidak cukup nih energinya, nggak ada tenaga ibunya, nggak ada powernya, nanti ketika si ibunya sudah buka lengkap nggak ada tenaganya buat ngeden, kasihan si ibunya, kasihan si bayinya ya. Jadi di sini kita harus memastikan si ibunya terhidrasi nih, karena kalau ibunya dehidrasi akan membuat kontraksinya menjadi tidak kuat, kurang adekuat gitu teman-teman. Nah, kita sudah bicara tentang kontraksi yang adekuat kemarin tuh. Kontraksi yang adekuat itu 3-4 atau kurang dari sama dengan 4 dalam 10 menit selama kurang dari atau sama dengan 40 detik gitu ya teman-teman. Jadi kadang dia kalau cuman sekali, 2 kali itu ringan selama 20 detik gitu, kurang kuat ya teman-teman. Jadi pastikan ibunya terhidrasi secara cukup. Kemudian keleluasaan menggunakan kamar mandi secara teratur. Nah, ini ketika kandung kemih si ibu penuh, maka ini akan menghambat penurunan kepala si janin gitu ya teman-teman. Ini juga bisa meningkatkan retensi urin nantinya. Kemudian bisa meningkatkan terjadinya ISK, meningkatkan atau bisa mengakibatkan terjadinya ISK nanti pasca salin ya. Dan pada saat setelah persalinan ini bisa meningkatkan resiko perdarahan karena atonia. Ketika kandung kemihnya penuh, tidak terjadi kontraksi gitu ya teman-teman. Maka selama ketubannya masih utuh, ibunya masih bisa berjalan, bergerak, maka kita anjurkan si ibunya ke kamar mandi untuk mengosongkan kandung kemih. Nah, jika si ibunya sudah tidak bisa lagi, kita bantu pakai pispot, kita rangsang atau kita basuh dengan air. Boleh pakai air biasa dibilas, kemudian pakai air hangat juga boleh. Pakai air hangat akan lebih rileks ya. Kita basuh vagina si ibunya supaya lebih rileks, supaya terangsang untuk keluar pipisnya ya teman-teman. Jadi di kala satu ini ketika ketubannya masih utuh, kita motivasi ibunya, kita bantu ibunya ke toilet atau kita antar ibunya ke toilet. Tapi ketika ketubannya sudah pecah, kita bantu ibunya dengan pispot, tidak dengan kateter. Karena ketika kita melakukan kateterisasi, ini adalah invasif, hal yang bisa menyakiti si ibunya karena ada alat yang dimasukkan ke uretra si ibunya. Sakit ya teman-teman ketika sesuatu hal dimasukkan ke tubuhnya kita gitu. Kateterisasi ini adalah pilihan terakhir jika kandung kemihnya penuh, tidak bisa BAK spontan gitu. Pada kala 2, kala 3 ya teman-teman. Pada kala 1 sih tidak dianjurkan untuk kateterisasi ya. Kemudian untuk PI, nah di 5 benang merah tadi kita udah bicara juga tentang PI, maka kita lakukanlah PI ini dengan benar, dengan bagus, pakai sarung tangan, vulva hygiene dengan benar, kebersihan alat-alat, lingkungan, dan sekitarnya. Kemudian melibatkan keluarga dalam pemberian asuhan. Nah, ketika kita melibatkan keluarga dalam pemberian asuhan ini, keluarga akan aktif. Ini juga bisa membantu kita ya teman-teman. Ketika kita tidak bisa setiap saat bedside di samping ibunya, maka keluarga bisa membantu memberikan support, mengajarkan teknik relaksasi, membantu memberikan asupan nutrisi dan cairan kepada ibu gitu. Nah, walaupun kita sudah ajarkan ibunya teknik relaksasi, ketika mulusnya muncul, si ibunya ini sering lupa gimana Bu Bidan teknik nafasnya, gimana cara ngatur nafasnya, masih suka seperti itu. Jadi ketika keluarganya ada, kita ajarkan juga si keluarganya. Nah, ini sangat berperan loh teman-teman, karena kita sering tuh ketika dalam proses persalinan, si suami ini sering mengingatkan gitu. Bahkan ketika ibunya ngeden, suaminya jadi ikut ngeden gitu. Jadi memang sangat berperan gitu. Walaupun kadang ini lucu gitu, membuat kita tertawa, ada hal yang diingat gitu ya teman-teman. Tapi melibatkan keluarga ini adalah hal yang sangat penting, bisa membantu kita.
bisa memberikan nutrisi ke ibunya ketika si ibunya sudah kelelahan, lapar, butuh asupan gitu. Ini sangat membantu ya teman-teman. Kemudian observasi, ini kita lakukan seperti biasa ya teman-teman. Kalau observasi pada kala 1 fase laten, kalau memang kita butuh ada pencatatan khusus, kita lakukan pencatatan khusus. Kemudian pada fase aktif itu biasanya kan kita harus melakukan pencatatan ke partograf gitu ya, dari buka 4 sampai dengan buka 10. Kita observasi dengan benar, kita lihat di mana garis bertindaknya kita dan gimana garis waspada gitu ya, melewati garis waspada gitu ya teman-teman. Kita lakukan dengan benar, jangan asal. Apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan, kita lakukanlah pencatatannya dengan benar. Oke, kemudian apa sih posisi terbaik pada saat kala 1 gitu. Nah, ketika kala 1 ketubanya masih utuh, maka posisi yang terbaik adalah dengan posisi tegak. Posisi tegak atau upright position. Nah, upright position itu seperti berjalan-jalan, duduk, berdiri gitu ya teman-teman. Karena kan gaya gravitasi gitu, gaya gravitasi itu ke bawah gitu ya teman-teman. Jadi gaya gravitasi ini bisa membantu penurunan kepala janin. Oke, jadi ketika ibunya tegak atau berdiri, berjalan gitu, jadi hisnya akan terangsang, jadi memperpendek proses persalinan ya teman-teman. Kemudian ini tadi kalau ketubanya masih utuh. Kalau ketubanya sudah pecah, maka ini memang sudah tidak kita anjurkan lagi si ibunya untuk turun ya dari tempat tidur. Maka kita anjurkan ibunya miring ke kiri supaya pasokan oksigen juga ke bayinya lancar dari ibunya. Oke, selanjutnya untuk asuhan sayang ibu pada kala 2. Yang pertama ada pendampingan persalinan. Nah, tadi kita juga udah bicara di kala 1 pendampingan persalinan. Perannya sangat penting, bisa membantu kita dalam memilih posisi nantinya. Misalnya si ibu ingin berganti posisi gitu. Posisi itu nggak melulu ibunya dorsal recumbens ya teman-teman. Misalnya ibunya pengen berjongkok, nggak masalah gitu. Jadi pendamping ini bisa membantu kita nanti di dalam memposisikan atau memilih posisi. Terus memberikan si ibunya support, memberikan si ibunya semangat, memberikan si ibunya asupan nutrisi, membantu teknik relaksasi nafas dalam. Ketika si ibunya lupa teknik nafasnya, ada keluarga, ada pendamping yang bisa mengingatkan gitu ya. Kemudian melibatkan dalam pemberian asuhan. Ini sama sih ya teman-teman dengan pendampingan persalinan ini. Kemudian berikan dukungan dan rasa aman. Kita berikanlah supportnya. Kita puji ibunya. Iya, pinter, ngedemnya sudah pinter. Iya, bagus sekali. Teknik nafasnya seperti itu, gitu ya teman-teman. Kita kasih dukungan yang membuat ibunya tetap semangat. Jangan kita kasih sesuatu hal yang membuat ibunya patah semangat, nggak mood lagi gitu ya teman-teman. Kasihan si ibunya, si janinnya juga kasihan, kitanya juga lelah gitu ya. Kemudian memilih posisi sesuai dengan keinginan ibu. Nah, di sini ketika kepalanya masih tinggi, kepala masih tinggi, maka posisi terbaik adalah dengan berjongkok. Kepala tinggi, posisinya berjongkok supaya gaya gravitasi tadi ya teman-teman, hisnya terangsang, maka dia posisinya juga akan lebih nyaman untuk si ibunya ya, untuk si bayinya juga nanti lebih nyaman. Kemudian kalau si ibunya ternyata sudah kelelahan, kita anjurkan si ibunya untuk miring kiri. Nah, lalu kalau ibunya ternyata ada wasir atau ambeien, hemoroid gitu, maka posisi terbaik untuk ibu yang ada wasir atau ambeien itu adalah dengan merangkak. Kenapa merangkak gitu? Karena dengan merangkak itu tekanannya tidak terlalu kuat nanti ke anus ibunya. Tekanannya tidak berlebihan ke anus. Jadi posisi merangkak adalah posisi terbaik untuk si ibu yang ada hemoroid atau wasirnya. Oke? Ternyata sangat singkat tapi panjang ya. Materinya sedikit tapi panjang penjelasannya, banyak anak-anaknya ya teman-teman. Oke, segitu dulu, semoga sudah paham. Kalau mungkin masih ada yang belum paham, ada yang mau ditanyakan, boleh ditinggalkan pertanyaan di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel ini dan sudah tonton video ini sampai habis. Semoga videonya bermanfaat. Yuk semangat terus belajarnya, dipacu belajarnya. Sampai jumpa di next video. Salam sehat selalu, salam sejahtera bagi kita semuanya. See you, bye-bye.